tidak pernah boleh putus asa untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, virus kebaikan harus terus ditebarkan. Virus Virus kemurahan kebaikan. hati itu nggak boleh pernah berhenti. Semakin kita bermurah hati, semakin banyak orang berbuat baik. Semakin baik orang berbuat baik, dunia ini akan dipenuhi dengan kasih. Halo Sobat YBHK, jumpa lagi dengan kita di sini di podcast kesayangan kita pada episode ke-14, Sukses Bersama YBHK. Kali ini kita akan mendalami satu tema yang menarik, yaitu kemurahan hati. Saya katakan menarik karena ini adalah bagian dari salah satu core value kita, kasih. Kita sudah mengundang di sini yang akan berbincang tentang topik ini. Ada satu Romo dari KAJ, Romo yang sudah sangat terkenal, Romo Danto. Saya persilakan Romo, tapi sebelumnya Romo kita lepas masker dulu karena kita sudah menjalani protokol kesehatan dan sudah menjalani vaksin juga. Baik, terima kasih Bang Ben Rudi ya. Selamat selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar PBHK ya. Nama saya tadi sudah disebut Romo Danto ya. Saya sehari-hari tinggal di paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah ya, dan kali ini secara khusus diundang oleh teman-teman di studio ini, khususnya oleh Pak Bang Ben Rudi, untuk bicara mengenai core value PBHK, yaitu kemurahan hati. Baik Romo, mungkin supaya Sobat YB akan lebih kenal Romo, barangkali diberita atau diceritakan Romo sehari-hari sekarang Romo bertugas sebagai apa dan bertugas di mana. Terima kasih Romo. Sobat YBHK yang terkasih, sehari-hari saya menjadi pastor paroki di Gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah ya. Lalu saya juga ada kesempatan sesekali untuk rapat-rapat di keuskupan karena terkait dengan tugas saya juga sebagai ketua komisi liturgi di KAJ, juga di Dewan Karya Pastoral sebagai sekretaris, di tim gugus kendali parok KAJ, dan beberapa tugas lain. Selain juga saya masih mengajar di bidang yang saya tekuni, yaitu liturgi di Atmajaya ya, bersama dengan mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik, calon-calon guru agama ya, dan juga mengajar para frater di seminari tinggi, khususnya mengajar liturgi. Kira-kira itu Bang Ben yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Romo. Pengalaman dan tugasnya begitu banyak, pasti menghayati apalagi tema ini kemurahan hati dengan begitu dalam juga. Baik Romo, kita mulai bincang-bincang kali ini. Romo mungkin bisa jelaskan apa makna dan hakikat kemurahan hati. Saya ingat dari kitab suci ada sabda Yesus di Lukas bab 6 ayat 36, itu bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Silakan Romo. Baik, kalau ditanya apa makna dan hakikat kemurahan hati ya. Kemurahan hati itu kan suatu bentuk keutamaan Kristiani ya, dan tadi sudah disinggung bahwa itu pun bisa kita temukan bahkan kutipannya di dalam kitab suci. Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati. Murah hati seperti siapa? Seperti Bapamu adalah murah hati. Apa maksudnya murah hati? Murah hati itu apakah artinya kita mudah untuk berbagi? Apakah kita mudah untuk memberi? Apakah kita jadi dermawan? Atau seperti apa ya? Hakikat kemurahan hati tentu saja berangkat dari Bapa yang murah hati ya. Iya. Kita punya Allah, Allah kita disebut Bapa. Bapa yang murah hati itu seperti apa? Bapa yang murah hati itu adalah Bapa yang penuh kasih. Murah hati itu tidak akan terjadi kalau orang tidak tergerak hatinya oleh kasih. Kenapa Bapa kita disebut murah hati berangkat dari kasih? Karena Dia mengasihi kita manusia. Bagaimana cara Dia mengasihi kita manusia? Jelas, Dia mengirim putra tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, ya kan? Menebus dosa dunia, menebus dosa kita semua ya. Itu tidak mungkin kalau orang tidak mau mengorbankan
anak tunggal satu-satunya yang sangat berharga untuk menebus dosa orang lain. Dan itu adalah kasih. Kemurahan hati Bapa itu sangat jelas. Ya, kalau di dalam kitab Injil kita banyak berjumpa dengan karakter-karakter ini dalam perumpamaan-perumpamaan, ya. Ya, Kemurahan hati itu seperti orang Samaria yang baik hati, ya. Ya, Bapa digambarkan seperti orang Samaria. Kok orang Samaria? Kenapa nggak kayak Pak Ben, ya, orang Indonesia gitu yang murah hati, ya? Kenapa sih orang Samaria? Ya mungkin waktu itu Indonesia belum ada ya Pak, belum ya. dikenal. belum berdiri gitu ya. Tetapi orang Samaria dikenal di kalangan orang Yahudi. Ingat, Yesus itu orang Yahudi loh. Dia besar dari ayah ibu Yahudi, dia besar dari budaya Yahudi, dan dia berdoa di tempel, di tempat sinagoga Yahudi, dan dibesarkan dalam budaya Yahudi. Di tengah orang Yahudi itu ada orang lain yang namanya Samaria. Memang orang Samaria itu dikenal jauh dari orang Yahudi. Keturunan campur lah, nggak asli Yahudi lah, tidak terlalu peduli dengan adat istiadat Yahudi lah, sangat tidak mentaati hukum Taurat yang adalah hukum suci dari orang-orang Yahudi dan sebagainya. Yesus mengambil contoh orang Samaria karena ini orang yang persis tidak cocok dengan orang Yahudi. Itu dijadikan contoh, jadikan perumpamaan. Orang yang disebelin, orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, tetapi justru dia yang murah hati dibandingkan dengan dua orang yang lain sebelumnya. Jadi dikisahkan di dalam Lukas itu ada seorang yang dirampok ya, habis-habisan. Lalu muncullah seorang imam. Dia lewat dari seberang dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia berlalu begitu saja. Lalu ada juga orang yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini sangat terhormat di kalangan orang Yahudi, dihormati, imam dihormati, Lewi dihormati. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia lewat saja dan dia meninggalkan orang yang dirampok habis-habisan setengah mati. Dan yang ketiga muncul orang yang disebelin sama orang Yahudi, yaitu orang Samaria. Apa yang dilakukan ini? Meskipun dia tahu dia dibenci, dia tetap melakukan perbuatan kasih. Bahkan lebih dari itu, murah hati. Apa yang dilakukan? Dia mengambil, dia merawat luka-lukanya, dia membalutnya, bahkan dia menyiramnya dengan anggur. Anggur itu minuman mahal ya. Itu dipakai untuk luka, bayangin ya. Lalu dia merawatnya habis-habisan, dia membawa ke tempat penginapan untuk dirawat, bahkan dia masih memberi uang kepada tempat penginapan itu untuk merawat orang ini. Dia tidak kenal orang ini. Dia tidak tahu ini orang asing, tapi dia setengah mati, setengah hidup, hampir mati. Dan kepada pemilik losmen itu dia bicarakan, kalau engkau masih kurang, hubungi saya akan memberikan sisanya dan kelebihannya. Luar biasa, itulah murah hati. Murah hati itu karakter seperti Bapa di surga. Murah hati itu di dalam kisah Injil seperti orang Samaria yang murah hati. Kalau ditanya apa makna dan hakikatnya, jelas bahwa sifat dan karakter ini berangkat dari Bapa Allah kita yang murah hati. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Sangat menarik dari kitab suci. Yang berikutnya mungkin Romo bisa cari contoh lain, mungkin dari orang kudus, mungkin juga dengan itu pun ada bentuk-bentuk kemurahan hati yang berbeda. Silakan Romo. Ya, di kalangan orang kudus tentu banyak ya Pak ya. Orang kudus itu menjadi kudus, menjadi suci, menjadi sempurna karena ada karakternya yang lebih di sana. Karakter itu menjadi teladan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang beriman. Ya, salah satu yang bisa kita gambarkan di sana misalnya Santo Ignatius dari Loyola gitu ya. Santo Ignatius dari Loyola itu boleh dibilang murah hati. Kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya Santo Fransiskus dari Assisi. Dia orang dari yang sangat murah hati ya. Bahkan dia bisa bermurah hati bukan hanya dengan manusia loh, dengan ikan-ikan dia kasih makan, dengan binatang-binatang. Bahkan dia mengasihi saudara bumi, Bapa langit, Ibu bumi. Dia sebut seperti seolah-olah saudaranya sendiri. Bahkan dia bisa bicara dengan burung-burung. Bahkan dia bisa bicara dengan burung-burung di udara, dengan burung merpati ya. Itu Santo Fransiskus Assisi ya.
Ada banyak lagi santo-santo yang lain ya. Santo saya berasal dari gereja Santo Thomas Rasul ya. Santo Thomas Rasul itu adalah salah satu rasul yang juga dikenal mengasihi dan bermurah hati gitu ya. Saya pernah bekerja di paroki Laurentius ya. Laurentius itu dikenal diakon, tetapi dia pelayan yang murah hati. Dia mau menjadi martir bahkan karena kasih dan kemurahan hatinya. Jadi kalau Anda mau menjadi orang baik, menjadi seorang hato, jadilah orang yang penuh kasih dan murah hati. Baik, Romo, menarik sekali. Ternyata banyak sekali orang kudus memberi contoh yang jelas sekali tentang kemurahan hati. Kalau saya tanya lebih lanjut, bagaimana kita sendiri secara pribadi mempraktekkan kemurahan hati itu untuk anak-anak mungkin di rumah, lalu di sekolah, untuk guru-guru di rumah juga dan di sekolah dan seterusnya. Boleh Romo berikan contoh atau lebih jauh penjelasannya? Ya, murah hati itu jangan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat muluk ya, bukan sesuatu yang sangat sulit ya, nggak bisa terjangkau, nggak bisa dilakukan. Tapi bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil. Contohnya, Romo? Contohnya, kita bermurah hati ketika ayah dan ibu sedang sibuk. Ya. Mama lagi masak di rumah. Dia masak untuk papahmu, ya, untuk kakakmu, untuk adikmu, ya. Bantulah dia. Dengan apa? Membereskan kamar tidur, ya. Kadang-kadang kita tidur, kita pergi aja, mandi aja, tetapi lupa membereskan tempat tidur. Bermurah hati memberi waktu. Waktu untuk apa? Harusnya untuk mandi saya sisihkan 5 menit, beresin deh tempat tidur, bantal guling dirapiin lagi. Ya, itu waktu. Tenaga, ya, mama papa lagi nggak ada pembantu nih. Ya udah, dengan tenaga saya membereskan, menyapu kamar saya sendiri, mengepel kamar saya sendiri. Yang penting bersih, sehingga tidak perlu mamamu yang menyapu kamar kamu, tidak perlu mamamu yang mengepel kamar kamu. Bermurah hati dengan memberikan tenaga, bermurah hati memberikan waktu, dan dengan demikian kamu mencintai mama dan papamu. Itu contoh sederhana. Contoh lain, belajar secara serius, ya. Mama dan papa sudah menyekolahkan kamu, tentu biayanya tidak mahal loh, tidak murah. Tidak murah ya. Karena apa? Karena biaya pendidikan itu pasti tidak sedikit, ya. Mulai dari bayar SPP, seragamnya, bukunya, antar jemputnya, nanti bekalnya, ransumnya, belum nanti kalau ada ini itu, uang ujian ini itu dan sebagainya, pasti tidak murah. Tetapi bagaimana pengorbanan mama dan papa itu dibalas dengan prestasi saya yang baik. Prestasi itu tidak taken for granted. Itu hanya mungkin kalau saya bermurah hati. Bermurah hati untuk tekun. Bermurah hati untuk setia dalam belajar. Bermurah hati memberikan waktu jam belajar saya lebih daripada yang sesungguhnya. Misalnya belajar biasanya 1 jam, saya mau murah hati 2 jam saya belajar demi mama dan papa, supaya mereka bangga pada saya, supaya mereka merasa tidak sia-sia menyekolahkan saya di sekolah ini. Bermurah hati itu adalah bagian dari keutamaan Kristiani. Romo, ternyata bentuk kemurahan hati itu ada banyak sekali. Sekarang yang jadi masalah mungkin saya harus tanya misalnya kualitas, karena bentuk yang saya bisa beri macam-macam itu kuantitas, tapi kualitas sehingga orang kita boleh katakan bahwa ini murah hati. Oh, ini mungkin pura-pura dan seterusnya. Kira-kira bagaimana ukurannya atau kualitasnya, bagaimana kita bisa mengatakan itu bahwa itu kemurahan hati? Ya, kalau kuantitas itu kan menyangkut jumlah ya. Jumlahnya bisa dihitung, bisa diukur. Ya. Tapi kalau kualitas itu menyangkut mutu. Ya, mutunya itu kadang-kadang ukurannya apa gitu. Ya, itu juga. Kedalaman dan sebagainya. Maka kalau ditanya seberapa jauh gitu ya, bentuk kemurahan hati diukur dari kualitas dan kuantitas, dari kuantitas, dari ukuran, ya sebanyak mungkin kita berbuat baik, sebanyak mungkin kita bermurah hati. Mungkin masih ingat kisah di kitab Injil Lukas mengenai seorang janda yang miskin. Ya. Pada saat itu Yesus berjalan-jalan dan bersama muridnya datang ke tempat pertemuan.
ya, ada kondangan, ya. Dan di sana beberapa orang memberikan persembahan. Orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, begitu banyak masuk ke kotak persembahan. Dan ada janda miskin, dia hanya punya 2 peser duit. 2 peser duit itu dimasukkan ke dalam kantong kotak persembahan itu. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mana di antara dua ini yang paling besar jumlahnya? Yesus mengatakan janda ini lebih besar. Karena apa? Dia bukan hanya memberi 2 peser duit, tapi dia memberikan seluruh hidupnya. Dia memberi dari kekurangannya. Jadi kalau dari kuantitas, mungkin kita nggak akan pernah terukur ya. Aduh, berapa banyak orang-orang kaya memberi dari kelebihannya. Tetapi si janda memberi dari kekurangannya. Kalau orang kaya mau memberi dari kekurangannya, ya dia harusnya ngasih sebanyak-banyaknya sampai dirinya sendiri kurang. Itu kan nggak mungkin. Biasanya mereka memberi dari kelimpahannya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, kuantitas atau kualitas? Yang penting kualitas, tapi kita tidak bisa mengabaikan kuantitas. Artinya, sesering mungkin Anda bermurah hati itu baik. Tetapi yang kedua, kualitas. Perbuatan baik itu, yaitu dengan bermurah hati, itu juga harus dilandasi oleh suatu motivasi. Membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan. Membangun relasi yang mendalam dengan orang yang kita cintai. Sehingga ekspresi dan perwujudan itu menjadi nyata dalam tindakan yang namanya murah hati. Mungkin arahnya ke sana. Iya. 1, 2, 3, ya. Baik Romo, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin tahu lebih dalam. Romo bisa jelaskan. Saya maunya Romo gambarkan kira-kira sekolah di Yayasan Bunda Hati Kudus nih. Ada 5 sekolah di daerah Jakarta dan Tangerang. Tarsisius 1, Tarsisius 2, Damai, Vianney, dan Vireta. Itu kira-kira bagaimana kalau mau mewujudkan sekolah yang murah hati? Mungkin juga yayasan yang murah hati, bisa juga murid atau guru yang murah hati. Romo bisa jelaskan, terima kasih. Iya. Waduh, ini Bang Rudi pertanyaannya sulit sekali ya. Ya, baik, murah hati itu sepengertian saya adalah kata sifat, adjectives ya. Karena dia kata sifat, maka dimensinya itu meluas, bisa kemana-mana. Bisa masuk ke berbagai lapisan. Murah hati itu bukan milik para murid, bukan milik para guru, tapi milik semua stakeholders. Milik semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya keluarga besar YBHK ini. Kita lihat aja misalnya keluarga besar ini adalah anak-anak dan guru, misalnya murid dan guru. Maka murah hati tadi dalam diri murid sudah saya singgung bagaimana mereka bermurah hati. Mungkin guru-guru juga ya. Guru-guru kan ya namanya orang kan bekerja ya, tapi kan kadang-kadang orang punya mindset di belakang. Saya bekerja mencari uang atau saya bekerja sebagai pengabdian. Saya bekerja sebagai profesional atau saya bekerja sebagai panggilan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau itu profesi, kompetensi, ujung-ujungnya duit. Aduh, berapa nih saya dapat? Waduh, ini kurang apa enggak? Ini cukup apa enggak? Tapi kalau pengabdian, ya saya mencintai panggilan saya suka dengan anak-anak, karena itu saya menjadi guru. Saya suka dengan tantangan, karena itu saya suka mendekati anak-anak yang nakal, troublemaker. Ini kemurahan hati, karena apa? Saya memberi dari kekurangan saya, seperti si janda miskin itu. Kalau di kalangan orang-orang pengambil keputusan, misalnya yayasan, kemurahan hati itu karena dia mengambil keputusan harus sifatnya lebih luas lagi. Bukan hanya kalau guru hanya dengan muridnya atau dengan orang tua murid, tetapi kalau di tingkat yayasan misalnya ya karena dia mengambil keputusan menyangkut banyak orang, menyangkut seluruh stakeholders, ya juga harus berpikir lebih luas lagi gitu kan. Bagaimana saya memperhatikan kesejahteraan karyawan, administrasi, pendidikan, edukatif dan sebagainya. Bagaimana saya perhatikan juga orang-orang tua murid. Misalnya orang tua murid sekarang ini di masa pandemi mengalami kesulitan ya. Banyak hal kesulitannya. Kesulitan mengajar di rumah karena dia tidak ada background pendidikan, keguruan, gimana nih ngajar anak di rumah gitu ya, harus mendampingi secara PJJ ya, pendidikan jarak jauh gitu ya. Maka juga dia harus bermurah hati gitu ya. Dan memikirkan murah hatinya gimana? Mungkin dia ada problem keuangan juga. Orang tua sekarang dengan mungkin bisnisnya yang sedang drop atau dia perusahaannya banyak berkurang
pemasukannya, lalu mau nggak mau berimpak pada pendapatan orang tua yang juga menurun. Maka mengambil keputusan yang lebih murah hati. Murah hati itu berarti saya membuat orang lain bisa merasa nyaman sekalipun keputusan itu keputusan yang sulit. Keputusan yang sulit, ya. Harus menaikkan uang SPP atau menurunkan. Iya, iya benar. Ya. Yang paling sulit adalah menurunkan, gitu ya. Tapi menaikkan juga sulit, ya. Tetapi ini dua hal yang seperti pedang bermata dua. Ya, kalau dinaikkan nanti pasti banyak orang yang kemudian tidak bisa meneruskan anaknya sekolah di sini. Atau diturunkan mungkin banyak, tetapi nanti bagaimana dengan karyawan yang harus dibayar, guru yang harus digaji, maintenance yang harus dirawat. Itu kan banyak sekali urusannya. Nah, tapi harus bermurah hati. Nah, murah hati itu mengandaikan juga suatu kebajikan. Ya, murah hati berarti saya tetap memberikan sesuatu bagi orang lain, tentu saja dengan akal sehat, tetapi tetap punya kebajikan untuk membantu yang miskin dan berkekurangan. Ada opsio fundamentalis, pilihan dasar. Bukan karena saya mau populer, bukan karena saya mau naik jabatan, tetapi semata-mata saya mau membantu orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu Kristiani gitu. Apalagi ini kan katanya yayasannya Katolik, tapi kok nggak ada nada kekatolikannya, ya. Yang kedua, kepedulian itu, kemurahan hati itu juga ditunjukkan misalnya dengan bermurah hati untuk berbagi beasiswa, gitu ya. Misalnya, untuk siapa Romo misalnya? Ya, misalnya beasiswa itu kan begini, di dunia pendidikan itu kan ada beasiswa prestasi. Dia diberi beasiswa dan bantuan oleh sekolah karena prestasi. Prestasinya karena nilainya A semua dan sebagainya. Tapi kan orang yang berprestasi itu kan biasanya anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Sampai di rumah udah biasa kursus Inggris, kursus renang, kursus piano, dan duitnya banyak dipakai untuk les-les. Tetapi kalau dari keluarga kalangan menengah ke bawah yang bahkan untuk kursus untuk menambah pelajaran dia supaya mencukupi saja, dia tidak ada uang gitu kan. Nah, berarti perlu dipikirkan gimana beasiswa orang miskin. Artinya dibantu bukan karena dia pintar, dibantu bukan karena dia pandai atau karena prestasinya, tapi dibantu karena betul-betul orang ini perlu dibantu secara keuangan, secara sosial. Nah, itu kan harus melandasi dari keputusan-keputusan yang diambil oleh para anggota yayasan yang terhormat gitu ya. Selain itu juga pada guru-guru gitu ya. Gimana diusahakan guru-gurunya tetap bertahan tetapi juga tetap struggle. Karena kondisi ini memang membuat semua mindset berubah. Ya. Yang namanya COVID ini memporak-porandakan semua dimensi. Ya. Orang yang biasa mengajar hanya di depan, sekarang guru harus dituntut untuk mengerti IT, harus bisa mengajar di depan kamera, harus bisa menggunakan media-media sosial yang terkait dengan IT. Tapi kan itu tidak mudah. Ya, kalau gurunya masih muda mungkin masih bisa ya. Tapi kalau gurunya mungkin udah senior ya, udah di atas umur 40, yang untuk IT pun juga harus belajar susah payah, kan tidak mudah. Lalu bagaimana ini harus disikapi? Nah, yang disebut murah hati menurut saya memang harus suatu dimensi yang melampaui aneka kategori, melampaui semua lapisan, baik di tingkat siswa, di tingkat orang tua, di tingkat guru, di tingkat anggota yayasan, semua orang yang menjadi stakeholdersnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih Romo. Saya lanjut ke pertanyaan berikut. Kita sudah tahu apa itu murah hati. Kita punya gambaran atau contoh-contoh murah hati itu seperti itu. Tapi berikut ini mungkin ada tantangan Romo. Orang mau bermurah hati, tapi biasanya muncul tantangan entah dari dalam diri atau mungkin situasi dan seterusnya. Bisa Romo berikan contoh? Ya, tentu yang namanya tantangan itu pasti dimanapun kita jumpai ya. Jangankan orang melakukan tindakan sehari, orang berbuat baik aja tantangannya juga banyak, Pak. Orang berbuat baik aja tantangannya, perbuatan baiknya bisa ditangkap, disalah pahami oleh orang lain. Tapi gimana sikap kita? Apakah kita harus berhenti untuk melakukan sikap murah hati?
Iya enggak juga, kita harus tetap melakukan itu, tidak pernah boleh putus asa untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, virus kebaikan harus terus ditebarkan. Virus kemurahan kebaikan. hati itu nggak boleh pernah berhenti. Semakin kita bermurah hati, semakin banyak orang berbuat baik. Semakin baik orang berbuat baik, dunia ini akan dipenuhi dengan kasih. Dan kasih adalah menjadi inti dari semua keutamaan Kristiani juga. Jadi kalau saya itu udah berbuat baik kepada dia, tapi kok dia nggak ada balasannya sih. Saya berbuat baik, dia malah kayak air susu dibalas air tuba gitu ya. Iya. Lah, kamu berbuat baik itu punya pamrih atau tidak ya? Kalau dulu bahasa Jawa ada sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu artinya peribahasa yang mengatakan kalau kita itu berbuat kebaikan tuh ya jangan ada pamrihnya gitu ya. Biarkan nanti istilahnya alam atau Tuhan atau siapapun yang membalas kebaikan kita gitu. Jadi bukan saya melakukan perbuatan ini supaya ada orang lain berbuat baik untuk saya. Itu kan kerap kali terjadi. Menjadi guru, saya berbuat baik untuk anak-anak ini supaya di kelas saya ini nanti ada orang-orang yang hebat, ada orang yang nanti membawa nama baik saya sebagai guru teladan. Ya itu berarti ada pamrihnya. Ada pamrihnya. Tapi saya mau mengabdi karena ini panggilan saya. Saya mencintai anak-anak tanpa pamrih, tanpa apapun. Jadi kalau ada anak yang nakal ya tetap saya layani. Kan kadang-kadang guru juga suka pilih-pilih kan. Pilih-pilih ya, kalau anaknya itu pinter, tekun, taat, patuh, ini jadi anak mas ya. Tapi kalau ada anak di kelas yang troublemaker, siap dia untuk dapat hukuman ya, siap di ini ya, dapat teguran apa segala macam. Dan kita cenderung kalau bisa anak kita baik-baik semua, jangan ada yang troublemaker kan begitu ya. Lalu ya kemurahan hati itu berarti dia membuka hatinya lebar-lebar untuk siapapun, baik anak itu anak yang nakal maupun anak yang baik, semua diberi yang sama, kurang lebih seperti itu. Baik Romo, terima kasih untuk beberapa penjelasan yang sangat mendalam dan kami sangat senang Romo hadir di sini. Ya. Baiklah Sobat YBHK, kita sudah mendengar banyak hal dari Romo Sridanto tentang kemurahan hati. Ternyata kita semua bisa melakukan kemurahan hati. Kita punya contoh yang baik dari kitab suci dan dari hidup para orang kudus. Kemudian kita punya kesempatan melakukan kemurahan hati itu dari rumah, di sekolah dan di banyak tempat, dan ada banyak sekali bentuk ya. Saya kutip kata-kata Romo tadi, virus kebaikan itu harus terus disebarkan. Virus kemurahan hati jangan berhenti. Ini di masa pandemi jadi cocok dengan kata-kata ini. Baik Sobat YBHK, jangan lupa like dan subscribe podcast kita ya supaya tetap berjalan. Dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa.